Karena masa susah itu di depan mata. Dan 2027 itu Tuhan tunjukkan, ya, masa susah itu semakin nyata. Nah, maka di sana berdoalah. Sekiranya mungkin kalau Tuhan mau datang, supaya datang. Mana sorgawi? Jalan menuju sorga yaitu Yahusua Hamasiah. Karena jelas tertulis, dia berfirman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui dia. Jadi kalau kita tidak mengakui dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat dalam hidup kita, maka kita tidak akan layak masuk sorga. Sekalipun banyak perbuatan-perbuatan baik yang saudara telah kerjakan selama hidup ada di dalam dunia. Karena perbuatan baik kita atau ketaatan kita melakukan hukum Taurat itu tidak menjamin kita masuk sorga. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam iman dan perbuatan, ya. Makanya dikatakan, dengan melakukan seluruh hukum Taurat itu tidak akan menjamin keselamatan kita. Tetapi bagaimana kita melakukan hukum Taurat itu, namun kita harus di dalam iman kepada Yahusua Hamasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita belajar dari orang-orang Farisi. Orang Farisi ahli Taurat, jelas kita tahu bagaimana mereka itu melakukan hukum Taurat. Oh, luar biasa. Saudara dan saya bisa kalah, ya. Kenapa saya katakan demikian? Ketelatenan mereka, ketekunan mereka dalam melakukan hukum Taurat itu, ya. Bahkan Tuhan mengatakan kalau yang mereka lakukan itu benar, ya. Hidup mereka dalam keagamaan mereka benar. Nah, itu pengakuan itu ada di dalam Matius pasal yang kelima, ayat ke-20. Saya bacakan. Maka aku berkata kepadamu, siapa di sini aku? Yahusua Hamasiah, ya, itu kata aku di sini, ya. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan, ya. Kalau di sini Tuhan menjelaskan hidup keagamaan ahli Taurat orang-orang Farisi itu, ya, itu benar. Nah, hidup keagamaan itu apa artinya? Hidup keagamaan itu bagaimana ketaatan kita melakukan hukum-hukum, perintah-perintah dan ketetapan Tuhan, ya. Jadi ada hukum, perintah, ketetapan. Nah, jadi mereka melakukan ini dengan benar. Nah, Tuhan berfirman bagi kita, janganlah hidup keagamaan mereka lebih benar dari kita, ya. Karena kalau hidup keagamaan ahli Taurat atau orang Farisi lebih benar daripada kita, atau jika ketaatan mereka lebih penuh daripada kita, maka kita tidak akan layak masuk sorga. Bukan saya yang katakan. Jadi kalau ada pelanggaran-pelanggaran kita akan hukum-hukum Tuhan, maka kita tidak akan layak masuk sorga. Bukan saya yang mengatakan, tetapi firman. Karena jelas di sini, ya. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, artinya di sini apa? Kamu di sini siapa? Jika hidup keagamaanmu, kamu siapa di sini? Kita. Nah, kita ini siapa? Yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena orang Farisi, ahli Taurat,
tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita juga hidup keagamaan kita, ketaatan kita, keteraturan kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan itu harus benar. Ya. Karena dengan kita percaya saja kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun kita tidak melakukan hukum-hukum Tuhan, maka jelas dikatakan di dalam Yakobus, ya, kalau iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, kosong, ya. Nah, jadi iman harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, dan perbuatan itu juga harus dibarengi dengan iman, ya. Mari kita baca dari Yakobus pasal yang kedua. Ini berjalan saja sebenarnya apa yang saya sampaikan. Ini bukannya topik-topik yang tadinya saya mau sampaikan kepada saudara, tetapi kalau Roh Kudus bawa mengalir, ya kita harus mengalir, ya. Suka-sukamu Tuhan. Nah, jadi Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi walaupun saudara katakan saudara percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, namun saudara tidak ada perbuatan, ya. Perbuatan kita itu apa? Kita setia melakukan hukum-hukum Tuhan, maka itu hakikatnya adalah mati. Jadi harus lengkap, ya. Makanya dikatakan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan, ya. Jadi harus benar-benar sempurna, ya. Karena kita adalah milik kepunyaan Elohim. Selama Elohim itu ada di dalam dunia, apa yang Elohim lakukan, Dia adalah gambaran, Dia adalah anak sulung, maka Dialah yang menjadi contoh bagi kita. Maka percaya, ya, di saat kita mampu untuk berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam bumi, maka kita akan dinyatakan sebagai pemenang, ya. Jadi kita harus sadar penuh kalau Dia datang sebagai contoh bagi kita untuk kita teladani. Amin. Nah, oke, di sini saya mau menyampaikan apa yang Tuhan nyatakan. Ini Rabu 21 Februari. Ini udah tanggal berapa ya? Lah, udah tanggal 5. Berarti sudah ada berapa minggu? 2 minggu yang lalu ini, ya. Rabu 21 Februari 2024. Mari kita dengarkan bersama-sama. Ini penting untuk kita ketahui. Jadi judul yang kami berikan itu komunis akan berdiri, ya. Nah, kenapa sih judulnya ngeri banget gitu, ya? Karena memang di saat mereka berdiri, kesusahan pun akan melanda bumi, ya. Ini sebenarnya dari mulai tahun 2000 berapa itu, ya, 2018, 19 Tuhan sudah selalu katakan kalau mereka akan berdiri, ya. Karena di saat mereka akan berdiri, maka ketahuilah perekonomian, ya, pasar dunia, ya, bahan pangan, segala barang-barang kebutuhan akan dikuasai. Nah, kalau mereka sudah menguasai itu semua, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Ini yang perlu untuk kita ketahui, ya. Intinya jangan pernah tunduk akan dunia ini, ya. Oke, saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Sungguh, aku berfirman bagimu, komunis berdiri di seluruh bumi ini, sampaikanlah. Oke, sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan, ya. Ini beberapa waktu lalu, ya, mungkin ada beberapa saudara juga yang ikut juga dan menonton ini, ya. Pernah dikatakan kalau apa yang saya sampaikan itu adalah copy paste atau menciplak.
karena posisi saya membaca seperti ini ya. Nah, saya sampaikan kepada saudara, saya tidak akan pernah menciplak apa yang Tuhan sampaikan melalui orang lain. Ya. Nah, karena saya berdosa kalau saya menyampaikan sesuatu kepada saudara, saya katakan Tuhan berfirman kepada saya, sementara tidak, ya. Jadi ini murni Tuhan berfirman. Nah, kenapa saya harus membaca? Karena ada yang katakan buktinya dia membaca, ya. Nah, karena di saat dia berfirman, makanya saya buat tanggalnya. Itu posisi selalu di dalam kepenuhan akan kuasa ilahi, ya. Nah, di saat kepenuhan akan kuasa ilahi, maka di situ Tuhan akan berfirman. Bagaimana caranya berfirman? Di Sabtu lalu saya sudah jelaskan kepada saudara bagaimana ciri-ciri fisik, ya, yang Tuhan nyatakan. Nah, di saat dia berfirman, ya kan saya catat supaya tidak lupa, ya, karena kan banyak kalimat seperti ini nih, ada berapa lembar ini nih, ya, ada 5 lembar. Kan gak mungkin saya hafal. Secara manusia kan otak ini gak mampu untuk menghafal itu semuanya dan menuliskan kembali. Nah, jadi kalau satu contoh dia berfirman, saya tulis langsung. Makanya kadang tulisannya acak-acakan, ya. Kadang saya gak bisa baca karena ya saya gak bisa dekatkan ke kamera, mungkin kamera akan kabur, ya. Nah, seperti ini nih, ya. Jadi tulisan tangan saya namanya, dia berfirman kan agak cepat. Jadi saya nulisnya agak cepat gini. Jadi itu kenapa saya membaca? Karena memang setiap pesan itu selalu saya tulis. Lah, ini halamannya di mana? Jadi saya acak-acakin. Oke. Jadi itu alasannya kenapa saya membaca, ya. Jadi bukannya ada dari buku lain saya baca. Nah, ini per lembar-lembar ini catatan saya, ya. Jadi makanya yang saya baca bukan buku, tetapi buku tulis yang sudah saya tulis, bukan buku yang sudah dipasarkan, satu contoh di Gramedia atau apa, bukan, ya. Nah, oke, saya lanjut. Minum dulu saya. Oke. Sungguh aku berfirman bagimu, komunis berdiri di seluruh bumi ini, sampaikanlah. Haleluya, hosana, 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 hosana. Sudah bangkit binatang yang dari bumi ini. Zaman sudah di ujung. Peristiwa-peristiwa besar akan terjadi. Sebab aku telah bernubuat bagimu, sudah tiba masanya. Bumi ini berdiri di atas pimpinan-pimpinan yang telah dinubuatkan. Berdiri atas bumi yang memegang kekuasaan di atas bumi untuk menyatakan nubuatan tergenapi. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang telah dimaksudkan dalam kitab nubuatan. Dalam kitab nubuatan itu di kitab apa? Kitab Wahyu, ya. Jadi Tuhan berfirman, kalau raja-raja yang dikatakan dalam Wahyu itu sudah mulai memperlihatkan jati diri mereka yang sesungguhnya, ya. Jadi kalau dikatakan raja, karena zaman dahulu kan raja. Tapi kalau zaman sekarang kan ya presiden atau apa segala, pokoknya pemimpin-pemimpin lah, ya. Nah, jadi kalau kita baca kitab Wahyu, ya, raja-raja itu siapa dan bagaimana dan apa peran mereka di dalam bumi, ya. Nah, jadi mereka telah berdiri untuk memberikan peraturan-peraturan yang memberatkan umat manusia untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri, di atas kemampuannya, kira-kira seperti itu, ya. Namun pahlawan pun ikut gentar
di saat mereka telah berdiri. Sebab kuasa di tangan mereka yang telah menyatakan diri sebagai penguasa atau Tuhan atas seluruh bumi. Jadi kalau dikatakan ya akan banyak yang menyatakan diri bahkan sebagai Tuhan, artinya sebagai penguasa ya. Jadi dunia ini sekarang sudah dipegang oleh orang-orang yang memang memiliki hati untuk berkuasa, yang hendak menguasai bumi. Nah, jadi nantinya kita tidak bisa berdiri dengan kemampuan kita. Jadi benar-benar total kontrol akan terjadi akan seluruh bumi. Jadi mau saudara bisa atau saudara mampu melakukan segala sesuatu, itu semua akan dibatasi. Itu kelak yang akan menjadi agenda atas seluruh umat di seluruh bumi ini, ya. Nah, makanya di sini pentingnya kita untuk berdoa, dan memang itu harus terjadi sebagai penggenapan daripada kitab nubuatan, ya. Nah, bahkan dikatakan pahlawan pun turut gentar. Pahlawan ini siapa? Pahlawan ini adalah orang-orang ya yang memang mereka merasa kuat dan mampu. Kalau di dalam kekristenan ya, pahlawan-pahlawan ini siapa? Orang-orang yang merasa kuat di dalam Tuhan. Tetapi kalau masa itu sudah di depan mata, bahkan mereka pun ikut gentar ya. Tapi janganlah di dalam kegentaran itu saudara jadi terjatuh ya. Saya sendiri kalau membayangkan masa penganiayaan ya, walaupun saya katakan saya siap martir, tapi kalau membayangkan masa aniaya itu, jujur ada kegentaran di dalam hati walaupun saya telah siap ya. Jangankan menghadapi satu contoh salib terbalik atau pancung ya, membayangkan tangan tersayat juga ngeri toh. Apalagi membayangkan harus mati dieksekusi, satu contoh ya. Apalagi membayangkan mati teraniaya. Nah, jadi ngeri juga ya. Jadi jangan pernah merasa hebat. Inilah masa yang sudah dinubuatkan dalam kitab nubuatan yang telah ada. Maka dengan segala apa yang sudah ada di hadapanmu, ketahuilah sudah tiba masa yang sukar ya, di mana manusia tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan yang akan diberikan ke atas manusia. Sebab barang siapa yang tidak tunduk olehnya, maka akan terjadi kesusahan di dalam semua kehidupan di bumi ini. Jadi masa kesukaran itu, kesusahan itu nyata bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dimana kalau tanda bilangan itu dinyatakan dan kita tidak tunduk akan peraturan itu, maka kesusahan itu akan terjadi ya. Kita akan ditutup segala akses. Kita tidak bisa membeli, kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa ke rumah sakit, atau apapun itu tidak bisa ya. Saya ulang, jadi masa kesukaran tadi dikatakan di mana manusia tidak akan bisa membeli dan menjual tanpa tanda bilangan yang akan diberikan ke atas manusia. Sebab barang siapa yang tidak tunduk olehnya, maka akan terjadi kesusahan di dalam semua kehidupan di bumi ini. Nah, waktu Elohim menyampaikan ini, kemudian saya mendengar suara. Biasanya suara-suara seperti ini saya sudah pernah sampaikan kepada saudara. Ini biasanya suara audiens, karena kita punya audiens ya, audiens sorga, yaitu para malaikat ya. Nah, jadi sebenarnya audiens itu mereka menjadi supporter bagi kita selama kita ada dalam bumi. Ini kan bumi ini tempat kita bertanding toh ya.
Jadi mereka melihat, mereka berseru di saat kita mau jatuh ke dalam pencobaan. Mereka akan berseru-seru, ayo bangkit, ayo kuat, gitu. Ayo bertahan, berjuang. Jadi mereka itu menjadi audiens. Nah, jadi di sini saya mendengar suara. Biasanya ini rame. Kalau mereka bersuara rame saya dengar. Mereka mengatakan, beritahukanlah kepada mereka, berdirilah di atas keteguhan iman. Nah, mereka ini siapa? Ya kita. Jadi mereka katakan ya, beritahukanlah kepada mereka, berdirilah di atas keteguhan iman. Nah, oke, kita lanjut. Jadi ini pesan para malaikat kepada kita ya, supaya kita tetap berdiri di atas iman yang teguh. Semua ini telah kuberitahukan sebelum tiba masa itu. Benar? Benar sekali. Karena Tuhan telah menubuatkan bahkan sebelum Dia naik ke sorga. Tuhan telah menubuatkan akan apa-apa saja yang kita hadapi menjelang akhir zaman, ya. Tetap, saya ulang, semua ini telah kuberitahukan sebelum tiba masa itu. Tetapi seluruh bumi masih banyak yang mengabaikan perkara itu. Nah, jadi sebenarnya semua itu sudah ada di depan mata kita, tetapi masih banyak yang mengabaikan. Kenapa mereka mengabaikan? Karena itu tadi, ya, ambisi akan dunia ini masih ada dalam dirinya. Pencapaian akan dunia, sehingga mereka mengabaikan. Sebenarnya jauh di relung hatinya Tuhan sudah membukakan, ini nih di hadapanmu sudah terjadi, ya. Kadang kita menyadari, oh iya, tetapi mengingat bagaimana klien-klien kita, ya, bagaimana konsumen-konsumen, belumlah. Nah, jadi diabaikan, ya. Semua berpaling, kata Tuhan, bagaikan pasir diterpa ombak besar, terhempaskan. Begitulah iman di bumi saat ini kutemukan. Wow, ngeri ya. Tuhan katakan, bagaikan pasir diterpa ombak besar, terhempaskan. Begitulah iman di bumi saat ini Tuhan temukan, ya. Jadi artinya segitu diterpa ombak, ya, terhalaukan, ya. Jadi janganlah memiliki iman yang seperti itu. Tetapi Tuhan berfirman, seperti itulah kebanyakan yang ditemukan di muka bumi ini, ya. Mereka menyangka bumi ini masih berjalan dengan berpesta pora, berjalan dengan segala keinginan, dan berjalan dengan segala keadaan yang masih memberikan kenyamanan. Nah, artinya di sini, ya, banyak orang yang masih menyangka jikalau dunia ini masih lama, masih berjalan mungkin ratusan tahun atau ribuan tahun, ya, sehingga mereka terlena, ya, sehingga mereka lupa kalau Tuhan telah berfirman akan tanda-tanda yang harus kita lihat menjelang kedatangan Tuhan. Jadi mereka, yaitu orang-orang yang mengabaikan tentang pesan-pesan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan tentang hal-hal yang ada di hadapan kita. Mereka ini menyangka jikalau bumi ini masih lama berjalan dengan segala pesta pora, berjalan dengan segala keinginan, berjalan dengan segala keadaan yang masih memberikan kenyamanan, ya, sama seperti di zaman Nuh, ya. Bukan Nuh sebenarnya tidak beritahukan kepada mereka, ya, tetapi mereka menganggap Nuh gila, menganggap Nuh bodoh, ya. Kita lanjut. Namun manusia lupa akan masa sukar yang sudah di hadapan. Jadi masa sukar sudah ada di hadapan kita. Sulit bagimu membedakan mana firmanku oleh hatimu yang telah terikat akan keadaan di bumi ini. Artinya di sini,
Kalau kita memiliki keterikatan akan dunia ini, ya, maka sulit bagi kita membedakan mana firman yang kudus, mana firman yang murni. Keterikatan akan apapun itu, baik itu keterikatan akan istri atau suami atau anak atau harta. Arti keterikatan ini apa? Keakuannya tinggi, ya. Ya. Saudaraku, orang tuaku, suamiku, istriku, anakku. Kalau keakuan terlalu tinggi di sini, maka rasa takut akan kehilangannya ini pun besar, ya. Sementara kita tidak boleh takut akan dunia ini, ya. Nah, kalau keakuan kita besar akan hal-hal yang saya sebutkan tadi, bahkan tanpa kita sadari itu melebihi Tuhan, ya, maka itu akan sulit bagi kita untuk bergerak. Sulit bagi kita untuk membedakan firman itu. Karena apa tadi? Terikat akan dunia. Sehingga nanti di saat tanda bilangan itu, ya, tanda bilangan itu tidak akan menyatakan diri sebagai 6, 6, 6. Ya. Nah, di sini nanti akan banyak orang yang gagal karena mereka terikat akan dunia. Satu contoh, dia seorang pebisnis atau dia seorang pegawai, ya, dalam perusahaan. Nah, intinya mereka terikat dengan dunia ini, ya. Nah, jikalau peraturan itu berlaku, maka bisa jadi mereka mengatakan itu hanya sebatas kemajuan teknologi. Hati-hati di sini, ya. Jangan sampai saudara merasa itu hanya sebatas kemajuan teknologi. Ingat, di saat sudah ada peraturan di mana kita tidak bisa membeli dan menjual tanpa kita tunduk akan peraturan itu, maka itulah dia. Jadi kalau saudara mengatakan kalau itu hanya sebatas kemajuan teknologi, karena apa? Karena keterikatan saudara tadi, sehingga tidak bisa membedakan mana firman Tuhan. Ya, makanya Tuhan katakan di sini, sulit bagimu membedakan mana firman-Ku oleh hatimu yang telah terikat akan keadaan di bumi ini. Sulit bagimu mengetahui sesungguhnya masa sukar sudah di hadapanmu umat manusia. Sulit dan sukarlah bagi umat manusia melihat sudah tiba masanya bumi ini harus berlalu. Pantas ya, 2024 Tuhan katakan masa sulit, ya. Sulitnya itu terlebih di mana, ya? Sulit untuk mengenali Tuhan, sulit untuk mengenali kehendaknya, sulit untuk mengenali zaman, ya. Nah, ini semua kata sulit-sulit ini. Sulit bagi umat manusia untuk berdiri di atas dasar firman yang suci. Sulit bagi umat manusia mencari keselamatan di dalam hati yang tulus dan murni. Apa artinya? Orang mau mencari keselamatan, tetapi mereka sulit untuk tulus dan murni, ya. Maunya mencari keselamatan itu jangan ada kesusahan lah. Enak sekali kita. Tuhan pun memberikan keselamatan itu dengan pengorbanan, ya. Maka kita pun mencapai keselamatan itu dengan pengorbanan juga, ya. Jadi di sini Tuhan berfirman, sulit bagi umat manusia mencari keselamatan di dalam hati yang tulus dan murni. Karena itu tadi yang saya katakan, umat manusia maunya selamat, tetapi maunya jangan ada kesusahan, ya, dan maunya instan. Kita lanjut. Sungguh sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran yang sejati, sebab mereka telah berdiri dan terikat akan filsafat manusia. Keren. Kalau yang ini saya kembalikan lagi kepada saudara, ya. Saya akan garis bawahi dulu mana yang saya sudah baca, nanti saya lupa. Oke, saya ulang supaya saudara mengerti, ya.
Sungguh sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran yang sejati, sebab mereka telah berdiri dan terikat akan filsafat manusia. Ini kembali saya ingatkan saudara, ya. Kita buka dulu 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Ini ayat yang selalu berulang-ulang saya sampaikan kepada saudara. Ini ada hubungannya ke sini. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yahshua Masiah. Nah, apa artinya? Apa maksud yang saya mau sampaikan kepada saudara melalui ayat ini? Dari kecil Tuhan berfirman, kita sudah mengenal kitab suci. Kitab suci itu apa? Kitab suci adalah kitab yang telah Tuhan berikan bagi kita, di mana melalui kitab itu kita mengenal kebenaran, ya. Dan di dalam kitab itu jugalah, kalau kita memahaminya, penggenapan-penggenapan akan dunia ini, ya. Nah, kitab suci ini dikatakan memberi hikmat kepada kita. Ingat, kitab suci memberi hikmat. Bagaimana caranya memberi hikmat? Dengan pembacaan kitab suci, iman kita bertambah, iman kita pun bertumbuh, ya. Nah, karena dengan pembacaan kitab suci lah, maka iman kita akan bertumbuh, ya. Nah, jadi di saat iman kita sudah bertumbuh, maka kitab suci atau firman Tuhan akan memberi hikmat kepada kita yang akan menuntun kita kepada keselamatan, ya. Nah, kitab suci ini membukakan tentang kebenaran. Di saat kita telah mengetahui tentang kebenaran, ya, maka kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan oleh iman kepada Yahshua Masiah, ya. Karena di dalam kitab ini tertulis seluruh perintah-perintah Tuhan, ya. Seluruh perintah-perintah Tuhan yang harus kita pelajari, yang harus kita taati, sehingga kita memperoleh hikmat. Di saat kita membaca firman Tuhan atau perintah Tuhan, ya, maka kita bisa memperoleh hikmat karena kebenaran telah kita ketahui. Nah, di saat kebenaran kita ketahui, maka itulah yang akan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Nah, apa hubungannya dengan yang Tuhan katakan tadi? Sungguh sulit bagi manusia untuk mencari kebenaran yang sejati, sebab mereka telah berdiri dan terikat akan filsafat manusia, ya. Beberapa hari lalu saya sharing dengan seorang ibu. Sharingnya ini tentang salah satu, saya kembalikan tentang Sabat lah dulu, ya. Nah, Sabat itu sebenarnya jatuh di hari apa? Sabtu, ya. Dan Tuhan berfirman bagi kita, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, ya. Nah, ada juga perintah, jauhkanlah dirimu dari darah, dari binatang haram dan lain sebagainya. Nah, tetapi si ibu ini berkata, kalau pendetanya bilang seperti ini dan itu. Jadi saya bilang, coba baca Alkitab, coba baca kitab suci, mana yang benar. Karena kita harus menguji segala sesuatu. Melalui apa? Kita menyenter dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman atau tidak.
sesuai dengan yang tertulis atau tidak? Ya. Nah, bahkan katanya seorang hamba Tuhan ini, yang katanya hamba Tuhan ini mengatakan pelayanan ini sesat. Sebenarnya hanya karena apa? Hanya karena pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan apa yang telah mereka ajarkan. Jadi saya katakan, apa yang kami terima adalah apa yang berasal daripada Roh Kudus. Dan apa yang berasal daripada Roh Kudus adalah kebenaran, dan tidak seorang manusia pun mengajarkannya. Ya. Dan kita tidak diajarkan oleh manusia. Nah, jadi demikian juga kami berdiri. Apa yang kami ajarkan kepada saudara adalah apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus. Nah, apa yang diberitahukan oleh Roh Kudus itu sesuai dengan firman-Nya, sesuai dengan kemurnian daripada kitab suci. Nah, sekarang kenapa bisa berbeda-beda? Ya, karena sudah banyak yang dikotak-kotakkan. Ya, jadi sebenarnya Tuhan Yahusua datang, Dia tidak pernah membentuk gereja-gereja agama-agama, aliran-aliran, tidak. Dulu tidak ada aliran-aliran, ya. Tidak ada perbedaan sinode-sinode, tidak ada perbedaan pengajaran. Hanya perbedaannya dulu antara, ya, pengajaran daripada ahli Taurat atau imam-imam kepala dengan pengajaran para rasul. Itu aja perbedaannya. Nah, jadi di dalam perbedaan itu ahli Taurat tidak menerima, ya, ahli Taurat tidak menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya. Sementara para rasul itu sudah menerima Yahusua sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu saja perbedaannya. Namun tidak ada perbedaan daripada hal-hal tentang perintah Tuhan, ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan akan perintah-perintah Tuhan. Tetap, jadi perintah Tuhan itu tetap sama. Seperti itu, ya. Jadi kalau di zaman sekarang yang kita lihat, isi daripada Alkitab ini di dalam aliran-aliran itu berbeda-beda. Saya sudah jelaskan kemarin kepada saudara. Kita ambil beberapa, ya. Di dalam satu contoh, di dalam aliran ABC lah saya katakan, ya. Nggak usah sebut merek lah, ya. Oke. Saya jawab dulu sedikit komen, ya. Ibu ini pernah prediksi akan ada kesusahan. Saya tidak pernah memprediksi. Saya kan bukan tukang prediksi. Saya bukan tukang ramal, ya. Sesungguhnya jikalau saudara menyadari masa kesusahan dan kesukaran itu apa, ya, coba baca 2 Timotius. Kembali juga ke 2 Timotius, ya, supaya saudara tidak menjadi pengejek di akhir zaman, ya. Ini 2 Timotius 3 ayat 1, ya. Keadaan manusia pada akhir zaman. Jadi kesusahan itu jangan kita pandang semata-mata di dalam kesusahan akan apa, ya, secara finansial, ya. Tetapi masa yang susah atau masa yang sukar itu apa? Ya, saya mau ngajarin ibu karena ini ibu atau bapak saya tidak tahu, ya. Tetapi karena saya mengasihi saudara, saya baca demi saudara. Saya alihkan dulu yang lain, ya. Tapi nggak apa-apa. 2 Timotius pasal 3 ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, ya, kesusahan dan kesukaran, ya. Nah, masa yang sukar itu seperti apa? Kita lihat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, coba saudara lihat. Apakah ini belum ada di muka bumi? Bahkan sudah merajalela, ya. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, coba lihat. Saya tanya dulu saudara, ya, ini ibu atau bapak belajar santai ini, ya.
Coba kalau saya tanya dulu Bapak, apakah saudara siap berkorban untuk yang lain? Merelakan apa yang kamu miliki untuk yang lain? Siap enggak? Kalau belum siap, itu berarti saudara mencintai diri sendiri. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah, ini masa yang susah itu. Jangankan 2023, sebelumnya juga sudah terjadi, terlebih di saat gadget mulai ada. Ya. Di saat handphone mulai ada, ya. Manusia mencintai diri sendiri, ya. Apalagi dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih. Ini masa yang susah itu. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, ya. Sama seperti kalau satu contoh kita mengejek saja, itu namanya tidak tahu mengasihi, berarti sudah masuk ke masa susah. Ya, supaya kita tidak melihat segala sesuatu hanya dengan kacamata kita saja, tetapi kita melihat segala nubuatan dan pesan-pesan Tuhan itu secara kacamata rohani. Ya, bukan berbicara hal jasmani. Karena Alkitab ini berbicara perkara roh, bukan perkara daging saja. Ya, nah, apalagi tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Elohim. Inilah masa susah itu, ya. Nah, jadi supaya kita mendengar lebih lagi, dan saran saya, kalau mendengar kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan, jangan sepenggal-sepenggal ya. Semuanya itu ditonton habis, jangan di skip. Penyembahannya pun jangan di skip biar kita ikut menyembah, kan gitu ya. Jangan di skip supaya kita tidak salah paham, ya. Karena ada juga tentang pesan 2020 sampai 2027. Ada yang mengatakan ibu katakan kalau 2027 Tuhan datang. Saya tidak pernah katakan. Saya bilang buktinya di video itu, dengarkan dengan baik. Saya tidak katakan Tuhan datang 2027 karena saya bukan Tuhan. Karena yang tahu kedatangannya adalah Tuhan. Tetapi saya katakan di sana karena masa susah itu di depan mata. Dan 2027 itu Tuhan tunjukkan, ya. Masa susah itu semakin nyata. Nah, maka di sana berdoalah. Sekiranya mungkin kalau Tuhan mau datang, supaya datang, kan gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak saya katakan Tuhan datang. Jadi kadang kan orang mendengar sepenggal-sepenggal. Oke, ya, itu saudaraku ya. Kami mengasihimu di dalam Tuhan. Nah, jadi masa sulit memang sudah dimulai tahun 2023. Saya sampaikan kepada saudara, secara finansial juga sudah terjadi. Januari 2023, ya, penetapan mata uang digital sudah disahkan. Itu kan awal masa susah, ya. Karena melalui inilah tanda bilangan akan dinyatakan. Nah, makanya kita dengar berita juga. Jangan hanya dengar nubuatan dari dari video ini, tetapi dihubungkan dengan berita-berita. Nah, kalau saudara hubungkan dengan berita-berita, maka saudara pun akan menghubungkan dengan itu. Saya hubungkan loh, karena yang bernubuat bukan saya tetapi Tuhan. Saya hanya media untuk menyampaikan kepada saudara. Saya hubungkan itu semua, dan ternyata benar, ya. 2023 awal masa susah, itu dikatakan awal, ya. Nah, di mana 2023 Indonesia mensahkan, ya, kalau kita sudah memasuki mata uang digital. Nah, inilah penyatuan mata uang itu di seluruh dunia. Penyatuan mata uang telah diresmikan. Ya, itu kan awal masa susah nantinya. Namanya awal. Nah, awalnya itu sebagai titik startnya. Oke? Kitab Wahyu. Wahyu kepada Yohanes. Wahyu pasal 1. Judul: Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi.
dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Penglihatan Yohanes di Patmos. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring, seperti bunyi sangkakala, katanya, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu, ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia 7 bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, dan 7 kaki dian emas itu. 7 bintang itu ialah malaikat 7 jemaat, dan 7 kaki dian itu ialah 7 jemaat." Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu,
Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki tianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu, bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Izebel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anaknya
akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mana Sorgawi.